Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mau sedikit sharing sekilas tentang hidupku ya. Semoga menginspirasi, paling enggak buat renungan diri saya. Mumpung ini saya lagi izin kerja karena lagi kurang sehat ya. Perjalananku sebelum pulang kampung dan menjadi perangkat desa itu kan saya di perantauan ya, ikut orang tua di sana dari SMP ya, terus dilanjutkan dengan aliyah di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur sana ya. Entah mengapa ya, padahal waktu SMP terus lulus ya dengan basic agama yang kurang ya. Tahu-tahu karena setahun SMA itu saya nggak selesai ya di sana ya di Bekasi karena sering begadang itu. Saya akhirnya diajak teman ke pesantren. Padahal pesantren itu yang cukup besar ya di Jawa Timur sana ya. Dan itu cukup mengagetkan karena apa? Kitab-kitabnya tebal. Jadi mau nggak mau ya saya ikuti. Padahal saya kesana niatnya nggak ngapa-ngapain, mau menimba ilmu lah atau cari berkah kiai atau apa, enggak nyampe ke situ. Yang penting saya dapat ijazah. Karena saya renungkan kalau SMA di sana aja kelas 1 gak selesai karena lingkungan ya. Karena lingkungan itu pengaruh banget ya buat remaja ya. Nggak bisa membedakan yang baik, yang buruk seperti apa ya. Karena pengaruh teman, pengaruh lingkungan itu besar. Jadi mungkin dengan saya pesantren bisa selesai. Tahu-tahu di sana, wow, 3 hari susah tidur sampai sakit kepala waktu itu. Dimulai saya di sana, tetapi tetap ngajinya saya ikutnya yang dasar ya, yang nggak dasar banget tapi untuk penyesuaian, untuk ngaji di pondok. Tapi untuk sekolah umumnya di aliyah saya tetap sekolah sesuai standar saya aliyah gitu. Sekolah aliyah di sana menarik ya karena ada 2 rapot. Jadi ada rapot umum menyesuaikan dengan Depag ya. Ada yang rapot khusus pesantren. Jadi ada 2. Belum lagi juga ada rapot di diniyah di asrama pesantren. Jadi ada 3. Jadi bayangkan biasa saya di perantauan itu bebas ya. Ya paling hanya bantu-bantu orang tua aja sekedarnya. Karena kan orang tua udah ada pembantu yang bantu jualan ya. Jadi saya sekedarnya aja bantu-bantu. Itu pun hanya jam 9 jam 10 udah. Di sana jam 4 sudah dibangunin, digedor-gedor, dipaksa bangun. Jam 4 bangun. Harus sholat subuh jamaah. Setelah itu ngaji. Habis ngaji sarapan dan ngantri mandi. Ya, ngantri mandi dulu sih, mandi udah rapi baru makan di sekitaran warung-warung dekat pondok. Habis itu sekolah. Kadang-kadang saya juga susah ngaturnya, kadang telat dijemur, kadang gitu pernah. Nah, di situ saya mulai belajar arti disiplin. Ya, bayangkan ya, habis pulang sekolah ya, sekitar jam 1-an ya, sholat duhur. Nah itu nggak ada ngaji tuh, istirahat. Padahal ada ngaji, tapi kan kita nggak bisa lah, istirahat dulu, makan, istirahat, leyeh-leyeh. Atau kalau sregep, kalau mau rajin ya kita baca-baca pelajaran yang ada. Habis itu sholat asar ya. Setelah tadi habis pulang sekolah kita sholat dan makan dan istirahat ya. Habis itu sholat asar, habis itu juga ngaji sorogan namanya. Setelah itu ya itu kitab kuning. Terus habis itu selesai jam 5-an ya kita makan, mandi. Habis itu maghrib ya berjamaah. Setelah itu ngaji. Ya kalau ini ngaji khusus Quran kalau pada maghrib. Tajwidnya, makhraj hurufnya itu diperdalam. Jadi agar lebih fasih dan sesuai dengan maknanya. Habis itu sholat isya, dan habis isya itu juga ngaji lagi.
ngaji ya. Jadi sekitar jam 9-an itu baru selesai. Itu kepala itu dipegang itu anget banget karena kebanyakan pelajaran yang masuk dari subuh sampai jam 9 malam yang tadinya bebas. Dan itu rata-rata juga ada hafalan seperti kalau saya kan kalau aliyah kan itu imriti, itu harus ada hafalan. Harus ya itu menyemak pelajaran di pondok maupun di sekolah. Seperti itu terus. Nah, kalau kadang jam 9 itu kan ada warung yang nyediain TV itu hiburan yang istimewa itu kalau ada TV ya. Tapi kan dibatasi kita jam 10-an atau maksimal setengah 11 harus pulang ya. Karena kan kita butuh istirahat, nanti jam 4 harus dibangunkan. Ya tidurnya di lantai ya, seperti itu. Dan alhamdulillah digembleng selama 3 tahun di situ. Jadi ada perubahan yang lumayan drastis ya. Kita mengenal arti disiplin, menjaga sholat ya, terus aturan-aturan fikih ya, hukum-hukum Islam ya, bagaimana bab toharo, suci mensucikan, bab sholat yang benar bagaimana. Yang dasar-dasar itu ya paling tidak tahu lah, biarpun nggak ahli ya, karena kan hanya sekedar mondok 3 tahun, itu pun sembari sekolah. Jadi kita adab terhadap kiai ya. Jadi di situ dijaga betul tentang keberkahan kiai terhadap pengasuhnya, terhadap romo yainya. Kita kalau memanggil pengasuhnya abah yai ya. Kalau menghadap itu juga sungkan luar biasa ya. Itu kalau nggak pendinding mendadak itu kita nggak berani ngadep. Kalau mau pulang habis dari kampung kita sowan ke kiai. Itu budaya-budaya yang mungkin nggak ada di luar pondok ya. Di luar pesantren kayaknya nggak ada. Itu dia kita diajarkan tentang tata krama seorang santri dan itu cukup membekas emang. Jadi setelah dari situ ya yang namanya maaf ya kayak alkohol, main judi atau apa ya kita udah stop, sama sekali stop. Setelah sebelumnya waktu saya remaja pernah ya iseng-iseng kartu atau minum-minum apa itu ginseng atau apa itu tukang jamu yang ada alkoholnya itu stop, nggak ada. Itu benar-benar totalitas yang namanya taruhan, kartu, pasang nomor, apalagi minuman keras dan sebagainya itu stop. Enggak, alhamdulillah itu merubah, benar-benar merubah yang mana yang baik, mana yang buruk itu betul-betul fikih dasar itu penting. Tapi kita fleksibel orangnya karena kan kita di pesantren NU Nahdlatul Ulama. Jadi ketika kita keluar ya mungkin karena waktu itu ingat banget waktu ada pengajian tajwid ya. Jadi kamu nanti kalau sudah di luar pondok ada bacaan-bacaan yang mungkin berbeda dari yang saya ajarkan itu wajar. Karena di tajwid sendiri itu ada berbagai aliran madhab. Bukan hanya fikih tapi di tajwid aja itu ada beberapa. Jadi enggak jangan kaget. Nah, itu kata sederhana tapi cukup filosofis menurut saya. Jadi kan kita pulang kampung ya yang berbagai macam banyak aliran ya, bukan hanya NU Muhammadiyah tapi di situ ada berbagai macam dan itu saya jadi nggak kaget. Terus tentang kenegaraan juga ada kerangka berpikirnya bahwa kita bernegara juga harus sesuai dengan negara yang ada. Semisal negara kita kan demokrasi ya kita ikuti, jangan seperti orang-orang yang radikal itu kan negara dianggap kafir lah, tauhid dan segala macam, tapi kita tidak. Karena kita menganut Darus Salam bukan Darul Islam. Itu menurut guru saya waktu di sekolah aliyah. Jadi negara yang selamat, bukan negara Islam. Kalau negara Islam kan akhirnya seperti TNI dan segala macam yang memberontak seperti teroris dan segala macam. Dan itu alhamdulillah banget saya mondok di situ. Terima kasih mama ibuku yang membiayaiku di pesantren. Itu benar-benar membekas. Terima kasih untuk ibu, terima kasih untuk teman-teman di pesantren dan guru-guru yang mungkin ada yang sudah meninggal atau yang sudah sepuh. Semoga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.